Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Pada video kali ini saya akan membahas kembali mengenai matematika peminatan kelas 10, yaitu materi persamaan eksponen untuk bentuk ke-6, yaitu ini, kemudian bentuk ke-7. Langsung saja kita ke bentuk yang ke-6, bagaimana cara penyelesaiannya. Jadi bentuk ke-6 ini adalah A kali A berpangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Di sini saya memiliki dua contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu 2 berpangkat 2x tambah 1 dikurang 2 pangkat x kurang 6 sama dengan 0. Yang kedua yaitu 3 berpangkat 2 kurang x tambah 3 berpangkat x kurang 1 sama dengan 4. Jadi ini kita ubah menjadi suatu bentuk persamaan kuadrat. Ini kan persamaan eksponen, ini nanti bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Ini kan bentuk persamaan kuadrat, supaya kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita ke bagian A terlebih dahulu, yaitu 2 berpangkat 2x tambah 1 kurang 2x pangkat x kurang 6 sama dengan 0. Jadi kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Kita ingat kembali mengenai sifat-sifat bentuk pangkat, yaitu A berpangkat M ditambah N itu sama saja dengan A berpangkat M dikali dengan A berpangkat N. Makanya bentuknya seperti ini, ya. Karena berdasarkan sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat bentuk pangkat, Selanjutnya, kita ubah menjadi bentuk seperti ini, supaya seperti bentuk yang ke-6 ini. Jadi, kita uraikan supaya menjadi bentuk seperti ini, agar bisa kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, dari bentuk ini, kita ubah menjadi bentuk yang ini. 2 pangkat 1 itu kan sama saja dengan 2. Jadi, ini sebagai koefisien ke depan. Kemudian ini kenapa bisa 2 pangkat x berpangkat 2? Kita ingat kembali mengenai sifat dari bentuk pangkat, yaitu A berpangkat M berpangkat N lagi itu sama saja dengan A berpangkat M kali N. Makanya saya tulis seperti ini, dikurang 2 berpangkat x kurang 6. Selanjutnya, karena ini sudah berbentuk seperti di atas, yaitu bentuk yang ini, maka langsung saja kita misalkan. Yang kita misalkan adalah yang berbentuk eksponen itu, yang mana? Yaitu 2 pangkat x, ya, 2 berpangkat x. Sehingga ini bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi yang 2 berpangkat x itu kita ganti menjadi y. Kita ganti semua y, ini kita ganti y, ini juga kita ganti y. Selanjutnya kita cari faktor-faktornya. Masih ingat bagaimana cara mencari faktor-faktor? Nah, caranya di sini ada 2, di sini ada negatif 6, itu kita kalikan. 2 kali negatif 6 kan negatif 12. Cari faktor dari negatif 12 yang jika dijumlahkan adalah negatif 1. Tentu saja adalah positif 3 dikali dengan negatif 4. 3 kali negatif 4 kan negatif 12. 3 tambah negatif 4 kan negatif 1. Sehingga faktornya adalah 2y tambah 3, 2y kurang 4 sama dengan 0. Kita cari y-nya. 2y tambah 3 sama dengan 0. Atau 2y kurang 4 sama dengan 0. Kita cari y-nya, 2y sama dengan negatif 3, sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 3/2. Ingat ya, kenapa jadi negatif? Di sini plus, maka di sini minus. Selanjutnya, untuk yang ini, 2y sama dengan 4, maka kita peroleh y sama dengan 4/2, atau y sama dengan 2. Nah, kan kita sudah dapat y yang pertama yaitu negatif 3/2 dan y yang kedua yaitu y sama dengan 2. Jadi untuk y sama dengan negatif 3/2 ini kan tadi kita misalkan 2 berpangkat x. Nah, 2 berpangkat x itu kita sama dengankan dengan y yang kita peroleh,
yaitu negatif 3 per 2. Nah, tidak ada kan X yang memenuhi untuk negatif 3 per 2. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat ini negatif 3 per 2-nya dengan basis 2. Makanya tidak ada yang memenuhi. Kita lanjut untuk yang kedua. Untuk Y yang sama dengan 2, maka 2 berpangkat X sama dengan 2. Nah, ini kan bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat dengan basis 2. Yaitu 2 berpangkat 1, maka X-nya sama dengan 1. Kita peroleh X sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya kita peroleh adalah 1. Jadi yang diambil sebagai himpunan penyelesaian itu adalah yang memenuhi. Yang memenuhi dari setelah kita mencari pangkatnya. Jadi dari sini. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, yaitu 3 berpangkat 2 kurang X ditambah 3 berpangkat X kurang 1 sama dengan 4. Nah, kita ubah ke bentuk seperti ini. Kenapa? Kita ingat kembali mengenai bentuk-bentuk sifat-sifat dari bentuk pangkat. Nah, kalau seperti ini. Jadi di sini kan kita mau ubah ke dalam bentuk kenapa ini berubah menjadi seperti ini? Kita ingat kembali mengenai bentuk pangkat, yaitu A berpangkat M dikurangi dengan N itu sama saja dengan A berpangkat M dibagi dengan A berpangkat N. Oke, jadi sifat-sifat yang bentuk pangkat itu harus selalu diingat. Setelah itu, yang ini juga berubah ya. Jadi 3 berpangkat X kurang 1 berubah menjadi seperti ini. 3 pangkat 2 itu adalah 9. 3 pangkat 1 itu adalah 3. Nah, kita kan mau ubah ke bentuk persamaan kuadrat. Ini belum menjadi bentuk persamaan kuadrat. Selanjutnya, kita misalkan Y itu sama dengan 3X ya, yang berbentuk eksponen di sini kan 3 berpangkat X. Nah, sehingga menjadi 9 per Y ditambah Y per 3 sama dengan 4. Jadi semua yang bentuknya 3 pangkat X kita ganti semua menjadi Y. Nah, ini kan belum menjadi persamaan kuadrat. Karena kita mau mengubahnya menjadi bentuk persamaan kuadrat, sehingga ini kita kalikan dengan 3Y. Ya, jika kita kalikan dengan 3Y, maka kita peroleh, jadi semuanya ya dikalikan dengan 3Y. 9 per Y kita kalikan dengan 3Y, Y per 3 juga kita kalikan 3Y, 4 juga kita kalikan 3Y. Semuanya, jangan ada yang tersisa. Nah, Y-nya kan habis di sini. Y-nya habis di sini. Y dibagi Y kan 1. Jadi tersisa 9 dikali 3. Yang ini yang habis adalah 3-nya. Jadi tersisa Y dikali dengan Y. Kemudian 4 kali 3 Y. 9 kali 3 itu adalah 27. Y kali Y adalah Y kuadrat. Dan 4 kali 3Y itu adalah 12Y. Sehingga sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, supaya lebih mudah kita selesaikan, kita ubah menjadi bentuk seperti ini ya. Jadi yang 12Y ini yang setelah yang berada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Kita faktorkan. Cari faktor dari 27 yang jika dijumlahkan itu adalah negatif 12. Berapa? 27. Positif 27 ya. Ingat, negatif kali negatif itu adalah positif. Jadi, karena penjumlahannya adalah negatif tadi hasilnya, maka kita ambil negatif 3 dengan negatif 9. Sehingga faktornya adalah Y kurang 3 dikali Y kurang 9 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan cari Y-nya. Maka Y kita peroleh 3 atau Y kita peroleh 9. Setelah itu,
kita sudah peroleh di sini Y-nya sama dengan 3. Kemudian Y-nya sama dengan 9. Apa yang tadi kita misalkan? Yang tadi kita misalkan adalah Y sama dengan 3 berpangkat X. Makanya di sini 3 berpangkat X itu kita sama dengankan dengan Y yang kita peroleh yang pertama. Nah, sehingga ini kan sudah sama-sama basisnya 3. 3 berpangkat berapa yang menghasilkan 3? Tentu saja adalah 3 berpangkat 1. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1. X sama dengan 1. Selanjutnya kita cari lagi untuk yang Y sama dengan 9. Y sama dengan 9, maka kita sama dengankan 3 pangkat X sama dengan 9. Jadi, ingat tadi yang kita misalkan adalah 3 pangkat X. Makanya di sini 3 pangkat X sama dengan 9. 3 berpangkat berapa yang menghasilkan 9? Kenapa 3 pangkat berapa? Karena kan basisnya di sini 3. Jadi, 3 pangkat berapakah yang menghasilkan 9? Tentu saja adalah 3 berpangkat 2. Maka X-nya kita peroleh 2. Ya, X sama dengan 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 dengan 2. Mudah bukan? Oke, selesai untuk bentuk yang ke-6. Kita lanjut untuk bentuk yang ke-7, yaitu Gx berpangkat Fx sama dengan Hx berpangkat Fx. Jadi di sini yang sama adalah pangkatnya. Ingat ya, yang sama adalah pangkatnya. Basisnya tidak sama. Dan ini berbentuk Fx dan Gx pangkat Fx sama dengan Hx berpangkat Fx. Nah, langkah-langkahnya, jadi di sini ada 2 langkah yang harus kita cari. Untuk langkah yang pertama itu Fx-nya atau pangkatnya di sini kita harus sama dengankan 0. Dengan catatan bahwa Gx-nya tidak sama dengan 0 dan Hx-nya tidak sama dengan 0. Jadi nanti setelah kita dapat X-nya di sini, kita substitusi ke Gx dan kita substitusi ke Hx untuk membuktikan apakah benar penyelesaiannya yang kita dapat benar jika dia tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0 berarti bukan penyelesaiannya. Kemudian yang kedua yaitu Gx-nya kita harus sama dengankan X. Oke, kita coba untuk contohnya. Di sini saya ada contoh yaitu 2X berpangkat 2 dikurang 2X dikurang 3 berpangkat 6 kurang 2X sama dengan 2 kurang X kuadrat berpangkat 6 kurang 2X. Jadi ingat, bisa dilihat di sini bahwa yang sama di sini adalah pangkatnya. Pangkatnya yaitu 6 kurang 2X. Langkah pertama yang kita lakukan adalah sama dengankan Fx itu, yang sama itu yaitu 6 kurang 2X dengan 0. Kita sama dengankan 0. Jadi kita tentukan dulu yang mana Fx, yang mana Gx, dan yang mana Hx ya. Kemudian kita sama dengankan 0 yang Fx-nya. Yang mana Fx-nya yaitu 6 kurang 2X. Kita cari X-nya. Negatif 2X sama dengan negatif 6, maka X kita peroleh negatif 6 per negatif 2, dan X sama dengan 3. Negatif bagi negatif kan positif. Nah, selanjutnya di sini kan ada catatan bahwa Gx itu tidak sama dengan 0 dan Hx tidak sama dengan 0. Maka kita harus buktikan. Kita substitusi X yang kita peroleh. X yang kita peroleh kan di sini adalah 3. X yang kita peroleh ini kita substitusi ke Gx. Jadi kita ganti semua X-nya menjadi 3. 2 kali 3 pangkat 2 dikurang 2 kali 3 dikurang 3. Yaitu 18 kurang 6 kurang 3, kita peroleh 9. Nah, 9 itu kan tidak sama dengan 0. Sudah kita buktikan untuk Gx. Selanjutnya kita buktikan lagi untuk Hx. Yaitu 2 kurang X kuadrat ya. 2 dikurang X kuadrat. Jadi kita ganti juga X-nya menjadi 3. 2 dikurang 3 kuadrat, maka kita peroleh negatif 7. Jadi walaupun negatif, walaupun positif yang kita dapat, yang asalkan dia tidak sama dengan 0. Maka ini 3 ini masuk ke himpunan penyelesaian.
Nah, kita cari lagi untuk yang kedua. Kan ada dua langkahnya. Langkah yang kedua yaitu Gx kita sama dengan kan Hx. Gx kita sama dengan kan Hx. Gx-nya yang mana? Yaitu 2x kuadrat kurang 2x kurang 3 dan Hx-nya adalah 2 kurang x kuadrat. Kita mau mencari x-nya juga ya. Kita kumpulkan yang sejenis. Di sini 2x kuadrat tambah x kuadrat. Kenapa jadi tambah? Karena di sini kan negatif, maka jadi tambah atau positif. Di sini 2 yang tadinya positif jadi negatif. Oke, yang lain tidak berubah ya. 2x kuadrat tambah x kuadrat kan 3x kuadrat. Negatif 2x itu tidak ada temannya, jadi tulis lagi. Negatif 3 dikurang 2 itu kan sejenis, jadi kita jumlahkan. Itu negatif 5. Setelah itu kita faktorkan. Cari faktor dari di sini kan kita kalikan 3 dikali negatif 5. 3 kali negatif 5 itu kan negatif 15. Negatif 15 itu kita cari faktornya berapa yang menghasilkan negatif 2 kalau dijumlahkan. Tentu saja adalah negatif 5 dengan 3. Selanjutnya 3x kurang 5. Jadi kenapa di sini 3x? Karena di sini kan 3x. 3x juga di sini. 3x kurang 5 sama dengan 0 atau 3x tambah 3 sama dengan 0. Kita cari dulu untuk x-nya yang ini. Maka kita peroleh 3x sama dengan 5, jadi negatif menjadi positif. Maka x kita peroleh 5/3. Kemudian yang ini kita cari lagi, 3x sama dengan negatif 3, x-nya adalah negatif 1. Negatif dibagi positif adalah negatif. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 3. Yang ini masuk ya, x sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini tidak sama dengan 0 untuk Gx-nya dan Hx-nya juga tidak sama dengan 0. Kemudian ini masuk. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 3 ya. Ada 3. Yang ini juga. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 5/3, dan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, cukup sekian untuk kali ini. Jadi intinya, jika kita menyelesaikan suatu persamaan eksponen, itu kita harus tahu sifat-sifat dari bentuk pangkat. Ya, kita harus tahu sifat-sifat bentuk pangkat, buka kembali materi sifat-sifat bentuk pangkat, dan yang paling penting, sering sekali kita jumpai adalah kita harus tahu memfaktorkan. Ya, kita harus tahu memfaktorkan suatu persamaan kuadrat. Jadi harus sering-sering berlatih untuk bisa menyelesaikan suatu persamaan eksponen. Semakin sering kalian berlatih, maka semakin banyak pengetahuan kalian, ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.